Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nikita Juditya Andini dengan NIM 2330 10 70 20 028. Jadi hari ini aku akan bahas terkait fakta atau kasus tentang perdagangan manusia, yang dimana awalnya itu perdagangan manusia ini berawal dari modus atau penipuan lowongan kerja dengan gaji yang tinggi. Untuk pembahasan selanjutnya akan aku bahas di section berikutnya. Gaji 30 juta dengan fasilitas mewah, gajinya juga tinggi, tapi kira-kira itu penipuan atau enggak ya? Jadi, modus penipuan ini lagi rame banget di ASEAN, terutama bagi warga Indonesia. Gimana sih? Kenapa juga banyak warga Indonesia yang ketipu dengan penipuan-penipuan atau scam lowongan kerja ini? Dan yang paling penting, gimana sih cara agar kita gak jadi korban berikutnya? Bayangin, kamu setelah lulus kuliah, kamu tiba-tiba dapat lowongan kerja, yaitu dengan penghasilan yang gede, dan juga kamu diberikan fasilitas yang mewah seperti fasilitas hotel-hotel bintang 5. Gimana gak tergiur kan? Dan juga setelah itu kamu dibantu oleh pihak-pihak luar sana untuk mengurus pemberkasan ke luar negeri, seperti kamu dibelikan tiket, kemudian visa kamu diurus, dan yang untungnya lagi ketika sampai sana kamu ginap atau tempat tinggal kamu udah disediain. Gimana? Itu menarik banget kan? Tapi setelah iming-iming hal yang sangat mewah tadi, hal yang sangat mengenakan tadi, setelah sampai sana kamu tiba-tiba dipaksa untuk bekerja. Alat komunikasi kamu terbatas dan juga diambil, kemudian paspor kamu disita sehingga kamu gak bisa melarikan diri atau kabur kemana-mana, dan juga kamu dipaksa untuk kerja secara tidak manusiawi. Janjiin kerja di Thailand dengan gaji 150 juta rupiah, ternyata malah dibawa ke Myanmar, disekap dan disiksa. Ini dialami WNI asal Jakarta Selatan, SA. Dia berangkat pada 11 Juli 2024 karena diajak sama temannya bernama Rizky. Sesampainya di Thailand, SA berpisah sama Rizky dan dia dibawa ke Myanmar. Di sana dia dibawa ke sebuah rumah susun, lalu kerap dipukuli pakai tongkat baseball, juga tak diberi makan dan minum. Keluarga korban bilang kini pihak penipu minta duit 478 juta rupiah buat memulangkan SA dengan selamat. Tapi mereka minta 18 jutaan rupiah dulu untuk meringankan beban SA dan supaya dia tak disiksa. Keluarga sudah lapor ke Kemlu, BP2MI, juga ke polisi. Jadi setelah mereka sampai di tempat tersebut, mereka paspornya diambil, visanya diambil, alat komunikasinya juga diambil. Akhirnya mereka di situ disuruh bekerja secara paksa dan tidak manusiawi. Mereka harus bekerja terus-terusan untuk menipu orang. Mereka kalau tidak mencapai target, mereka akan disiksa dan tidak akan diberi makan. Kalau mereka kekurangan target, akan ada kekerasan-kekerasan fisik yang diberikan oleh orang-orang di Myanmar tersebut. Jadi mereka harus menipu orang agar mereka bisa hidup. Dan juga ada dari informasi yang aku baca bahwa ada beberapa orang yang berhasil lolos pergi dari tempat kerja penipuan itu, yaitu dengan cara mereka harus bisa membawa 5 orang dari Indonesia dan dibawa ke Myanmar. Setelah itu dia baru bisa bebas. Kok bisa sih kasus-kasus kayak gini tuh sering banget terjadi? Nah, untuk itu kita akan analisis berdasarkan faktor fisik dan sosialnya, yaitu Trigatra dan Pancagatra. Berdasarkan aspek Trigatranya, geografi Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang dimana
Indonesia ini sangat luas dan besar. Jadi di situ banyak celah-celah orang asing yang bisa menyeludupkan orang-orang. Berdasarkan sumber daya alamnya, banyak sekali daerah-daerah yang masih miskin dan membutuhkan pekerjaan. Karena itu, masih banyak orang yang gampang tergiur dengan lowongan-lowongan pekerjaan dengan gaji yang tinggi di luar negeri, sehingga mereka gampang terkena penipuan. Berdasarkan kemampuan penduduknya, warga Indonesia ini termasuk orang yang masih belum paham terkait resiko bekerja di luar negeri, sehingga mereka tidak memikirkan jangka panjang terkait pekerjaan yang mereka ambil. Akhirnya mereka gampang tertipu lagi. Tadi berdasarkan trigatranya, dan sekarang aku bahas terkait pancagratranya, yaitu 5 aspek sosial terkait kasus perdagangan manusia ini. Setelah bahas trigatra yang tadi, kali ini kita bahas terkait pancagatranya, yaitu aspek sosialnya. Kenapa bisa terjadi perdagangan manusia? Dari segi ekonominya sendiri, berdasarkan data bahwa Indonesia ini memiliki banyak pengangguran. Tingkat penganggurannya sangat tinggi, dan juga usia-usia produktif untuk bekerja itu juga banyak. Namun lowongan pekerjaan dan juga pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan itu sangat sedikit. Akhirnya banyak warga Indonesia yang mencari pekerjaan di luar negeri dengan gaji yang tinggi. Kemudian dari politik dan hukum, aturan soal perdagangan manusia ini masih banyak celahnya, sehingga banyak sindikat-sindikat yang lolos dari jeratan-jeratan hukum atau aturan yang berlaku. Berdasarkan keamanannya sendiri, di Indonesia ini masih banyak jalur ilegal yang nggak bisa dipantau saking luasnya negara Indonesia itu, sehingga pemerintah itu agak susah memantau siapa aja yang melakukan kriminalitas atau orang-orang dari luar negeri itu sudah melakukan apa aja di Indonesia. Berdasarkan sosial budayanya, banyak orang warga Indonesia yang lebih mentingin uang daripada legalitas perusahaan tersebut, sehingga mereka nggak cek terkait bagaimana track record atau bagaimana perusahaan tersebut berjalan. Yang penting mereka mendapatkan uang. Mereka tidak memikirkan bagaimana dampak jangka panjang terhadap mereka sendiri. Berdasarkan teknologi dan informasinya sendiri, media sosial ini mempermudah maraknya penipuan, sehingga bagi warga-warga Indonesia yang gak melek dengan teknologi, akhirnya mereka rawan terkena penipuan. Nah, berdasarkan faktor-faktor tadi dari aspek fisik dan sosialnya, yaitu trigatra dan pancagatra, hal ini yang membuat warga Indonesia banyak terjebak penipuan. Namun, kita bisa loh mencegahnya. Untuk cara pencegahan atau cara mengatasinya akan aku bahas di section berikutnya. Yang pertama, kalau kamu atau teman kamu lagi cari kerja, ingat tips ini ya. Yang pertama, jangan gampang tergoda sama tawaran yang terlalu sempurna. Kan ada lowongan-lowongan pekerja dengan gaji yang tinggi, tapi pekerjaannya santai. Dari situ aja kita udah tahu, ini ada yang aneh nih. Gak mungkin lah ada pekerjaan yang mudah tapi gajinya gede. Yang kedua itu kalian harus cek latar belakang perusahaan. Kalian harus cari di Google, Instagram, di Facebook, dan juga di LinkedIn. Kalian harus cari tahu latar belakang mereka dan jejak digital mereka. Kalau itu mencurigakan, sudah pasti itu penipuan. Yang ketiga, pastikan dokumen resmi kalian lengkap. Yang dimana di sini visa kalian harus ada, paspor kalian juga harus ada. Semuanya harus dicek dulu sebelum kalian berangkat. Jangan asal percaya dengan agen-agen nakal tersebut. Yang keempat,
Kalau kalian curiga, jangan sungkan untuk laporkan. Kalau kalian merasa curiga, kalian langsung buatlah laporan kepada pihak-pihak tertentu seperti polisi dan Kemenaker. Hal ini juga selain membantu kalian dari penipuan, kalian juga bisa membantu orang lain, mencegah orang lain untuk mengalami hal serupa. Jadi dari aspek-aspek tadi, dari Trigatra bahkan Pancagatra itu sendiri, kita udah tahu kan bagaimana kelemahan-kelemahan Indonesia dalam mencari pekerjaan. Nah, dari hal ini semoga pemerintah lebih concern lagi, lebih mengurus bagaimana tindakan selanjutnya terkait perdagangan manusia. Banyak sekali warga Indonesia yang saat ini terjebak di Myanmar dan negara-negara lainnya karena penipuan atau scam ini. Jadi harapan saya semoga pemerintah, khususnya para karyawan, para petinggi-petinggi negara, bahkan Kemenaker, mereka harus lebih membuat regulasi yang memperkuat regulasi terkait perdagangan manusia ini, sehingga tidak banyak korban yang terkena penipuan lagi. Jadi tadi kita udah bahas terkait faktor-faktor dari fisik bahkan sosialnya, yaitu Trigatra dan Pancagatra, yang dimana Indonesia ini masih banyak membutuhkan lowongan pekerjaan dan juga penghasilan mereka masih sedikit dan tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Karena itu mereka mencari pekerjaan-pekerjaan di luar negeri dengan gaji yang menggiurkan. Namun hal itu bisa menjadi hal yang tragis bagi mereka sendiri. Mereka bisa saja dijual dan juga bisa diperbudak, dan juga akhirnya juga bisa mereka terkena pembunuhan dan mereka menjadi korban hingga mereka hanya tinggal nama. Karena itu berdasarkan dari inputnya, kemudian proses konversinya dan juga outputnya, semoga dari inputnya ini banyak keluarga yang membutuhkan kerjaan dengan penghasilan yang layak. Dan dari proses konversinya ini semoga pemerintah lebih concern dan cepat menindaklanjuti keinginan-keinginan dari masyarakat agar mereka mendapatkan pekerjaan yang nyaman dan aman sesuai dengan yang mereka lakukan, sehingga tidak ada korban-korban lagi. Kemudian outputnya semoga pemerintah membuat sebuah peraturan atau regulasi yang memperkuat terkait bagaimana penipuan ini ditindaklanjuti, sehingga tidak adanya lagi perdagangan manusia dan juga penipuan-penipuan online bahkan scam yang akan merugikan banyak sekali warga Indonesia. Oleh karena itu, sekian penjelasan dari aku terkait bagaimana kasus perdagangan manusia yang sangat mind-blowing dan juga sangat merugikan banyak orang, bukan hanya warga Indonesia, tapi di ASEAN. Di Asia Tenggara itu sangat banyak korban-korbannya. Semoga pemerintah di Indonesia dan di negara lain, Perdana Menterinya dapat bekerja sama untuk memberantas penipuan ini. Sekian dari saya, Nikita Juditya Andini, pamit undur diri.